Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Ustaz Faiz beserta seluruh para asatid yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Hidayatul Muqtadiin. Gus Muhammad yang saya cintai, yang saya muliakan Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Bapak Haji Yaqub beserta seluruh hadirin hadirat jamaah pengajian bulanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis ilmu, di majelis zikir, yang dimana duduknya kita di ini majelis Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya keluhuran, yang dimana cahaya-cahaya itulah yang mendorong langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini, yang dimana Al-Imam Al-Qutb Al-Imam Al-Habib Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, andaikan kalian bisa melihat bentuk rupa pahala daripada majelis ilmu, pahala tidak bisa dilihat. Andaikan kalian bisa melihat pahala duduk di majelis ilmu, maka niscaya kalian akan mendatangi majelis ilmu walaupun harus dengan merangkak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah ini bulan yakni bainal idain, bulan yang berada di antara dua id, di antara Idul Fitri dan berada di antara Idul Adha, yang dimana salah satu sunnah bainal idain itu sunnah menikah. Sunnah menikah itu pada Syawal, Dzulqa'dah itu sunnah menikah, yakni bainal idain, di antara dua id, yang dimana Al-Imam Ibn Manthur radhiyallahu anhu dalam kitabnya Lisanul Arab beliau berkata bahwasanya Syawal itu, bulan Syawal diambil dari kata syala yashulu yang artinya meningkat, artinya mengangkat. Al-Imam Ibn Alan beliau berkata syala yashulu itu diambil dari kata yakni meningkat, mengangkat. Itu orang Arab jahiliyah mengambil bulan Syawal dari kata syalat anaqatu bidanabiha, onta betina mengangkat ekornya. Syalat anaqatu bidanabiha, onta betina mengangkat ekor. Nah, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya bainal idain. Mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya di antara dua id, yakni Syawal, Dzulqa'dah. Mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya. Kenapa? Mereka itu tatayyur. Tatayyur itu merasa sial karena sesuatu. Karena onta perempuan mengangkat ekor di bulan Syawal, mereka meyakini kalau anak-anaknya menikah di bulan Syawal nanti pisah, nanti cerai. Nah, ini namanya tatayyur, merasa sial karena sesuatu. Kamu masih perjaka, jangan duduk depan pintu, pamali. Nah, pamali itu namanya tatayyur, merasa sial karena sesuatu. Akhirnya dibantah keyakinan mereka oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad dalam hadis Sahihul Muslim, qalat Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi Muhammad menikahi aku di bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan melakukan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu qal hadzal hadis fi istihbab at-tazwij fi Syawal wa dukhul fihi. Ini hadis adalah anjuran, ini hadis adalah sunnah menikah atau dinikahi di bulan Syawal, wa dukhul fihi, dan melakukan malam pertama di bulan Syawal. Jadi bainal idain itu hukumnya sunnah menikah, apalagi di bulan Syawal. Karena Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Syawal. Makanya saya ini kalau berada di antara dua itu pengen kawin lagi aja. Apalagi kalau hadir acara nikahan, lihat orang nikah, aduh pengennya kawin lagi terus, pengennya nikah lagi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi ya Ustaz udah menjelaskan masalah haji, bahwasanya bulan depan adalah bulan haji.
banyak daripada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, sedikit saya wasiatkan kepada saudara-saudara yang besok akan berangkat menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara, ibadah haji adalah salah satu daripada menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam kita ada 5. Yang kelima adalah wahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu, baik dalam biaya, yang mampu baik tenaga, mampu biaya, mampu tenaga. Nah, bagi orang-orang yang berangkat haji, maka mereka berarti telah menyempurnakan rukun Islamnya. Karena ibadah haji satu ibadah, tetapi dalam satu ibadah tersebut terdapat 4 ibadah sekaligus. Apa itu? Ibadah gauliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dan ibadah qalbiyah. 4 ibadah bersatu dalam ibadah haji. Yang pertama ibadah gauliyah, ibadah yang berkaitan dengan perkataan tertentu, ucapan tertentu, seperti bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika lak labbaik. Yang kedua ibadah badaniyah, ibadah yang berkaitan dengan kekuatan jasad, kekuatan badan, bertumpu kepada badan, bertumpu kepada kekuatan jasad. Yang ketiga ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, yakni butuh harta, mengorbankan harta untuk melaksanakan haji di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati, dibutuhkan kebersihan hati, dibutuhkan kebersihan jiwa, dibutuhkan kejernihan hati. Karena engkau ketika engkau akan berangkat haji, engkau adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa, karena engkau menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak daripada orang-orang, apa yang kamu lakukan di tanah airmu, kelak ketika engkau haji, engkau akan mendapatkan balasan di sana. Banyak tanya sama orang-orang yang udah haji, mereka ketika haji, mereka pasti mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di tanah air. Kenapa? Karena mereka tidak membersihkan mereka punya hati. Bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa. Tanah sana adalah tanah haramain, tanah yang suci, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kala Rasul, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ketiga masjid. Masjidil Hada ai Masjid Nabawi, masjidku ini yakni Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi Masjid Hada afdal min 1000 salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min 100,000 salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini yakni Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain, karena begitu mulia dan begitu agungnya Masjidil Haram. Nah, engkau ketika berangkat haji, bersihkan kau punya jiwa, bersihkan kau punya hati, pasang niat yang bagus, pasang maqasid, tujuan-tujuan yang bagus. Tujuan apa? Untuk menyempurnakan rukun Islam. Tujuan apa? Untuk menggugurkan kewajiban haji. Tujuan apa? Untuk mencari ridha Allah. Tujuan apa? Untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa? Untuk mengikuti millah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan banyak orang-orang pergi haji dengan niat yang buruk, dengan maqasid, dengan tujuan yang juluk, dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Saya mau haji agar nanti kamu niat haji agar dipanggil orang haji. Kamu niat haji biar nanti balik ke Indonesia orang muliakan kamu, orang pandang kamu, orang hormati kamu. Kamu niat haji biar nanti kamu pulang bisa pakai peci putih, biar dipanggil gelar haji. Ini tujuan-tujuan yang tidak benar. Kamu pulang tidak akan mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan kau punya niat, engkau adalah tamunya Allah. Ketika engkau pergi sampai kakimu menginjakkan kaki di Makkah, engkau disambut oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyambutmu, malaikat memelukmu, malaikat menciummu. Dalam hadis apa kata Nabi? Orang-orang yang pergi haji mereka adalah tamu-tamuku. Apapun yang mereka minta aku berikan. Mereka minta ampunan, aku berikan ampunan. Mereka bertobat, aku terima tobatnya. Mereka minta apapun yang mereka minta, aku kabulkan. Karena mereka adalah
tamu-tamuku. Dalam satu hari, setiap hari di Mekah turun 120 rahmat. 120 rahmat tiap hari turun di Mekah. 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang salat, 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. 60 rahmat, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang salat, 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. Tetapi saudara-saudara, ada satu makalah seperti ini. Ashadun nas fil Ka'bah aluh. Manusia yang paling tidak menghargai Ka'bah aluh, penduduk Mekah sendiri yang paling tidak menghargai Ka'bah. Sama seperti Ka'bah, satunya lagi ada terusannya. Ashadun nas fil alim aluh. Manusia yang paling tidak menghargai orang alim adalah keluarganya sendiri. Makanya kadang dakwah itu seperti air mancur, seperti air mancur. Maksudnya apa? Yang dekat nggak kena, justru yang jauh yang kena pancarannya. Nah begitu juga di sana. Ashadun nas fil Ka'bah aluh. Manusia yang paling tidak menghargai Ka'bah aluh adalah penduduk sana sendiri. Kenapa? Karena banyak sekarang Wahabi di sana. Sampai-sampai dulu di zaman Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki, ketika itu datang orang-orang Badui. Ketika orang-orang Badui datang ke Makkah, ketika itu turun hujan, itu Ka'bah ada saluran air. Di Ka'bah itu ada saluran air, sehingga ketika air hujan turun di Ka'bah, itu orang-orang Badui, orang-orang yang hitam-hitam, mereka datang di pinggir Ka'bah, mereka mandi, mereka tabarukan, mengambil keberkahan daripada air hujan yang turun di Ka'bah. Nah, tiba-tiba datang polisi-polisi Mekah. Polisi-polisi Mekah datang, polisi Mekah usir mereka, diusir. Jangan-jangan ada syirik, bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, diusir. Ketika mereka diusir, maka ini polisi-polisi Mekah tadi, mereka datang kepada syekh mereka, Syekh Wahabi. Syekh Wahabi datang, kemudian Syekh Wahabi bilang, iya, itu syirik, itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya ini orang-orang Badui, jadi di Masjidil Haram itu ada dalam satu waktu ada beberapa majelis, ada banyak majelis. Jadi dalam satu waktu bukan hanya satu majelis saja, tapi ada beberapa halaqah, lingkaran majelis ilmu. Nah, di situ ada halaqah Al-Imam Sayyid Alwi Al-Maliki, yang dimana Sayyid Alwi beliau ini adalah guru daripada Kiai Haji Maimun Zubair. Sayyid Alwi punya abah namanya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas Al-Maliki adalah guru daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sayyid Alwi bin Abbas. Sayyid Alwi punya anak Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Datang ini orang-orang Badui tadi ke Sayyid Alwi. Wahai Sayyid Alwi, apakah yang kami lakukan salah? Apa jawab beliau? Yang kalian lakukan tidak salah. Justru kalian mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan dari air hujan dan keberkahan dari Ka'bah. Akhirnya mereka ulangi. Datang lagi mereka di pinggir Ka'bah, mandi lagi mereka. Datang lagi di polisi. Kami sudah bilang sama kalian, jangan kalian mandi di sini, tetap saja kalian mandi. Apa jawab orang Badui? Sayyid Alwi telah menfatwakan bahwasanya hukumnya tidak syirik, hukumnya tidak bid'ah, malah kami mendapatkan dua keberkahan. Ini polisi-polisi Mekah, mereka datang ke Syekh Wahabi mereka. Ketika mereka datang ke Syekh Wahabi, ini Syekh Wahabi datang ke Sayyid Alwi Al-Maliki. Jadi Syekh Wahabi datang dengan akhlak tapi dengan adab. Jadi Syekh Wahabi bilang, ya Sayyid Alwi, apakah betul engkau menfatwakan bahwasanya yang mereka lakukan itu yajuz, diperbolehkan dalam Islam, yang mereka lakukan itu mendapatkan dua keberkahan? Kata Sayyid Alwi, ya betul, mereka mendapatkan dua keberkahan. Apa dalilnya wahai Sayyid Alwi? Apa kata Sayyid Alwi? Kalian selalu mengagungkan Al-Quran, kalian selalu berkata kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, tapi kalian lalai dengan dua ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Apa itu? Yang pertama yaitu ayat wa nazzalna minas sama ma'an mubarakan, kalau nggak salah ayatnya, dan telah kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan, yaitu air hujan. Mereka mendapatkan satu keberkahan, yaitu apa? Air hujan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Makkah, kalau nggak salah, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan bagi manusia, tempat ibadah yang pertama diletakkan bagi manusia itu adanya di Makkah. Makkah
yakni Ka'bah yang ada di Makkah yang penuh dengan keberkahan. Mereka mendapatkan dua keberkahan air hujan dan keberkahan Ka'bah sebagai rumah pertama yang diletakkan sebagai tempat ibadah bagi umat manusia. Jadi asyhadun nas fil Ka'bah aluh, manusia yang paling tidak menghargai Ka'bah aluh adalah mereka sendiri, orang-orang yang berada di sekitar situ. Jadi kebanyakan yang sangat menghargai Ka'bah justru orang-orang yang dari luar, yang dimana mereka menghargai Ka'bah, mereka bertabarrukan, mereka mencium Hajar Aswad, yang dimana Hajar Aswad menjadi mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saya punya wasiat, pasang niat yang baik, pasang maqasid tujuan-tujuan yang bagus. Dan ketika engkau tidak mampu pergi haji, jangan engkau terlalu memaksakan diri. Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, bagi orang yang tidak punya kemampuan tapi dia tetap memiliki kemauan yang kuat untuk pergi haji, itu membuktikan kesempurnaan imannya. Akan tetapi jangan sampai nanti dia pergi haji keadaan tak mampu tapi maksa pengen naik haji sehingga dia menelantarkan anak istrinya terlantar. Iya, orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh dia, rezeki mereka ditanggung oleh dia, dia tidak pedulikan, dia telantarkan anak istri hanya untuk pergi haji atau pergi haji tetapi menyusahkan orang. Kata Habib Abdullah, ini justru hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pengen pergi haji punya kemauan yang kuat tapi nggak punya daya, nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga, nggak punya harta, itu menunjukkan kesempurnaan iman. Tapi jangan sampai nanti pergi haji anak istrimu di rumah kamu telantarkan, anak istrimu tidak engkau nafkahi, atau pergi haji justru engkau menyusahkan orang, justru engkau tidak akan mendapatkan keberkahan daripada pergi haji. Kemudian itu bagi orang yang tidak mampu. Nah, bagi kalian yang mampu, punya uang, mampu harta, mampu tenaga, cepat-cepat kamu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba aku berikan keluasan harta. Aku berikan dia keluasan harta, hartanya banyak, mampu untuk pergi haji. Aku berikan dia keluasan tenaga, punya tenaga, masih kuat untuk pergi haji. 5 tahun berlalu dalam kemampuan harta, 5 tahun berlalu dalam kemampuan tenaga, dia tidak segera pergi kepadaku, dia tidak akan mendapatkan ridhoku. Jadi batasnya 5 tahun. Kamu punya harta, mampu untuk pergi haji, batasnya 5 tahun. Selama 5 tahun kamu bergelimangan harta, selama 5 tahun kamu punya kekuatan jasad, kekuatan fisik, tapi tidak pergi haji, tapi tidak mau menjadi tamunya Allah, engkau tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kamu lihat berapa banyak orang-orang yang pergi haji, tapi haji mereka tidak mabrur. Kenapa? Niatnya tidak betul, tidak bersih dia punya jiwa, tidak bersih dia punya hati. Dia cuma 3, ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, kemudian ibadah maliyah, tapi tidak ada ibadah qalbiyah. Hatinya tidak dibersihkan, jiwanya tidak dibersihkan, sehingga mereka pulang dari haji tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah ketakutannya, tetap saja maksiat, tetap saja berbuat dosa. Berarti hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, orang yang dimana ketika dia pergi haji, nafkahnya halal, hartanya dari harta yang halal, kemudian niatnya bagus, tujuannya tulus karena Allah. Ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika lak labbaik, ada suara, ada seruan yang berkata, hajimu diterima, panggilanmu diterima, engkau tidaklah kembali dari sini kecuali penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, ada orang yang pergi haji tapi nafkahnya haram, nafkahnya haram, harta yang dia pakai untuk pergi haji dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil merampas hak orang, dari hasil melebihkan timbangan, dari hasil menzalimi orang, dari hasil maksiat, dari hasil jual aurat. Ketika dia pergi haji, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika lak labbaik. Terdengar seruan, terdengar panggilan, seruanmu tidak diterima, panggilanmu tidak diterima, Allah tolak kamu. Kenapa? Nafkahmu haram, harta yang kau pakai pergi haji itu dari hasil jual aurat, itu dari hasil maksiat,
itu dari hasil berbuat dosa. Harta yang kau pakai haji dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil merampas hak orang. Tidaklah engkau pergi dari sini kembali ke tanah airmu kecuali hanya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya nafkahnya harus halal, rezekinya harus halal, hatinya harus bersih, tujuannya harus bagus, sehingga pulang haji bertambah ketaatannya. Kamu kalau mau tahu haji diterima atau tidak gampang. Gampang melihat diterimanya haji atau tidak, diterimanya Ramadan atau tidak, gampang. Lihat aja, kalau sebelum haji dia baik, sesudah haji bertambah baik, berarti diterima hajinya. Sebelum Ramadan baik, sesudah Ramadan bertambah baik, berarti diterima Ramadannya. Sebelum haji buruk, suka berbuat dosa, habis haji jadi hamba yang baik, berarti hajinya diterima. Sebelum Ramadan buruk, habis Ramadan baik, berarti Ramadannya diterima. Sebelum Ramadan buruk, sebelum haji buruk, sesudah haji tetap buruk, tetap berbuat dosa, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kepatuhan, berarti hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pasang niat yang bagus, pasang tujuan yang bagus. Bagi kamu yang belum bisa, belum mampu harta atau belum mampu tenaga, niatkan dari sekarang. Saya kalau punya uang, saya pengen pergi haji. Saya kalau sehat, saya pengen haji. Sehingga ketika kamu mati telah ada niat pergi haji, walaupun kamu tidak pergi haji, kamu mendapatkan pahala seperti orang-orang yang haji. Dengan apa? Dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Kalau punya uang ingin pergi haji, sebab berapa banyak daripada orang-orang yang pergi haji, pergi jasadnya ke sana, hartanya bawa dia ke sana, tapi haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ada orang yang nggak pergi haji, orang nggak pergi haji, jasadnya di tanah airnya, tapi dia mendapatkan pahala haji. Contoh Al-Imam Ali Al-Muwaffaq. Al-Imam Ali, beliau adalah apa? Imam Ali Al-Muwaffaq tukang sol sepatu, tukang sol sepatu. Beliau itu tukang sol sepatu. Satu waktu saudara-saudara, satu waktu ini Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Ibn Mubarak, dia mendengar malaikat sedang bercakap-cakap, malaikat sedang ngomong. Malaikat sedang ngomong bahwasanya tahun ini ada 600.000 orang yang haji, 600.000 orang yang berangkat haji, tapi semuanya nggak ada yang mabrur. Yang mabrur cuma satu, namanya Ali Al-Muwaffaq. Orangnya nggak pergi haji, tapi mendapatkan pahala haji mabrur. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, siapa ini Ali Al-Muwaffaq? Dicari, tidak orang dicari, ternyata ada orang adanya di Damaskus. Akhirnya dia pergi ke sana. Ketika dia sampai, dia cari tukang sol sepatu yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Udah ketemu, baru dia nanya, apa amal yang kamu lakukan? Akhirnya Imam Ali Al-Muwaffaq cerita, oh saya ini udah ngumpulin harta, udah mau berangkat haji. Tiba-tiba ketika saya mau berangkat haji, saya punya istri sedang hamil. Istri saya ngidam. Istri saya ngidam. Ngidamnya apa? Ngidamnya pengen makan daging tetangga yang ada di sebelah. Tetangga di sebelah itu lagi masak daging. Saya udah mau cari di pasar daging-daging yang lain, dia nggak mau. Karena orang yang ngidam dia begitu, mintanya aneh-aneh. Istri saya waktu ngidam itu saya minta Kak Bahar nikah lagi. Orang ngidam aneh-aneh. Nah ini istrinya ini nggak mau. Nggak mau daging-daging yang ada di pasar, maunya daging yang dimasak di rumah sebelah. Akhirnya aku beranikan diriku, kata Ali Al-Muwaffaq, aku beranikan diri untuk pergi ke rumah sebelah. Ketika aku pergi ke rumah sebelah, ternyata benar itu ibu dengan 2 orang anaknya sedang memasak daging. Kemudian aku berkata, wahai ibu, aku ingin beli ini daging. Berapapun yang kamu jual saya bayar. Saya mau beli sebab istri saya ini lagi ngidam. Istri saya lagi ngidam, dia nggak mau daging yang lain, maunya daging ini. Akhirnya kata ibu, bagi kamu ini daging haram, bagi saya ini halal. Emangnya apa? Kemudian ibu berkata, ini daging adalah bangkai khimar, bangkai keledai. Bagi kamu bangkai haram, tapi bagi saya dan anak saya bangkai ini halal. Karena sudah 3 hari 3 malam kami ini tidak makan, kami kelaparan, kami orang susah, tak punya apa-apa, sehingga ini daging bagi kamu dan istrimu haram, sedangkan bagi saya dan anak saya ini halal. Aku pun kasihan melihat ibu tersebut, aku berikan hartaku untuk pergi haji kepada ibu tersebut. Mungkin karena inilah aku diterima hajinya walaupun tidak pergi haji. Sama seperti Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak juga begitu. Abdullah bin Mubarak ketika dia mau pergi haji, dia melihat ada orang yang butuh, udah di tengah-tengah perjalanan.
Dia melihat ada orang yang butuh harta, butuh pertolongan, dia kasih semua bekal-bekal hajinya. Nggak jadi dia pergi haji, dia balik lagi ke rumahnya. Ketika dia balik ke rumah, orang-orang yang sekampung dengan dia yang pergi haji pulang. Ini orang-orang yang pulang dari haji ngomong, Abdullah bin Mubarak, makasih ya waktu wukuf kamu ngasih saya air. Kata Abdullah bin Mubarak, perasaan saya nggak pergi haji. Datang lagi orang, makasih ya kemarin kamu tolongin saya waktu jatuh, waktu sa'i. Perasaan saya nggak pergi haji. Tiba-tiba ketika malam dia tertidur, kemudian ada suara yang berkata, wahai Ibn Mubarak, walaupun kamu tidak pergi haji, karena kamu memberikan bekal hajimu kepada orang yang membutuhkan, karena itulah Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupaimu dan menjadikan badal bagimu untuk pergi haji, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang belum mampu, kamu yang belum mampu, niatkan dalam hati, kalau saya punya uang, saya pengen pergi haji. Jangan sampai kamu nggak ada niat seperti itu, atau kamu punya kemampuan tapi kamu tidak mau pergi haji. Kalau ada orang yang mampu harta, mampu tenaga, tapi nggak mau pergi haji, ingat, bukan dia nggak mau pergi haji, Ka'bah nggak mau dilihat, Ka'bah nggak mau ditemuin, tanah haram nggak mau diinjek sama orang yang congrak kayak begitu. Seakan-akan Ka'bah yang butuh sama kamu. Saudara-saudara, Ka'bah itu didatengin, bukan ngedatengin. Sama kayak ilmu itu didatengin, bukan mendatangkan. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak mau haji, bukan dia yang nggak mau haji, tapi Ka'bah nggak mau didatengin sama orang yang modelnya seperti itu. Saudara-saudara, orang-orang yang haji itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Munkadir beliau 33 kali haji, hajinya 33 kali. Nah, ketika beliau wukuf di Arafah, itu wukuf yang ke-33. Beliau berdoa, ya Allah, wukufku yang pertama untuk menggugurkan rukun haji. Wukufku yang kedua, aku hadiahkan pahalanya untuk bapakku. Wukufku yang ketiga, aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku. Sisa 30 wukufku, aku hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang wukuf di Arafah ini, ya Allah. Akhirnya beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, ada suara yang berkata, wahai Ibn Munkadir, apakah kamu akan berbuat baik kepada yang maha baik? Apakah kamu akan mendermawakan dirimu kepada yang maha dermawan? Kamu mau mendermawakan diri kepada yang maha dermawan? Ketahuilah wahai Ibn Munkadir, Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Arafah. 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Arafah telah Allah ampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Berarti 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Arafah, 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Mina, 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Makkah, telah Allah pilih siapa hamba-hamba yang akan datang ke sana untuk menjadi tamunya Allah, untuk menjadi hamba yang hajinya diterima, untuk menjadi hamba yang diampuni dosanya, untuk menjadi hamba yang pulang membawa rahmat dan bertambah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang insya Allah bisa memandang Ka'bah. Amin amin ya rabbal alamin, dan bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa المسلم بحرمتهم وعملنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, ambisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, bela binas demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan
bila untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju ayo maju tak menyerah, walau terlibat anggaran berdarah dalam menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan bangsa, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan bangsa, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala